Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi tugas besar basis data kami. Kami dari kelompok 6, kami dari kelompok 16 yang merupakan saya sendiri yaitu Aldo Arya Pratama, teman saya Ahmad Faris Alporisi, dan teman saya yang ketiga yaitu Muhammad Rasmi Baihaqi. Pertama-tama, untuk tugas besar ini, kelompok kami memilih studi kasus sistem informasi perpustakaan. Mengapa kami memilih topik ini? Kami melihat bahwa pengelolaan perpustakaan secara konvensional atau manual memiliki banyak kelemahan, mulai dari sulitnya melacak ketersediaan buku, risiko hilangnya catatan peminjaman, hingga terjadinya duplikasi data atau redundansi yang membingungkan perpustakaan. Eh, ada beberapa rumusan masalah kami, yaitu yang pertama, bagaimana merancang konseptual model atau ERD yang tepat untuk memetakan kebutuhan data di perpustakaan. Yang kedua itu bagaimana menerapkan teknik normalisasi hingga tahap ketiga NF untuk menghasilkan struktur tabel yang bebas anomali. Yang ketiga itu bagaimana mengimplementasikan rancangan basis data tersebut menggunakan Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language DML. Dan keempat itu bagaimana menyajikan informasi strategis melalui penggunaan query lanjutan seperti join, subquery, dan fungsi agregat. Dan lanjut ke batasan masalah kami, yaitu yang pertama, sistem basis data yang dibangun mencakup 4 entitas utama, yaitu anggota, buku, transaksi, dan laporan. Yang kedua, aktivitas bisnis yang ditangani meliputi pendaftaran anggota, pengelolaan stok buku, transaksi peminjaman, pengembalian, denda keterlambatan, dan rekapitulasi laporan. Ketiga, yaitu implementasi teknis menggunakan database manajemen sistem atau DBMS, MySQL atau MariaDB. Yang keempat itu data sampel yang digunakan dalam pengujian sistem mengambil tema tokoh-tokoh sejarawan dunia. Yang terakhir, masuk ke tujuan. Tujuan pertama kami itu merancang sistem yang mempermudah proses pencarian, peminjaman, dan pengembalian buku secara digital. Yang kedua, membantu pustakawan dalam mengelola data koleksi buku dan anggota serta membuat laporan secara akurat. Yang ketiga, mengimplementasikan teori normalisasi data untuk mencegah redundansi dan anomali data. Yang keempat, mendemonstrasikan kemampuan penggunaan perintah SQL, DDL, dan DML dalam memecahkan masalah pengelolaan data perpustakaan. Lanjut ke yang terakhir, itu manfaat proyek kami. Yang pertama, bagi perpustakaan, meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data administrasi. Yang kedua, untuk anggota, mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dalam proses peminjaman buku. Yang terakhir, bagi penulis, mampu mengaplikasikan ilmu perancangan data mulai dari RD, RRD, normalisasi, hingga implementasi SQL. Lanjut ke teman saya. Baik, kita lanjut ke bagian bab 2 yaitu perancangan sistem. Yang pertama yang pastinya kita harus rancang itu adalah RD, yaitu Entity Relationship Diagram, di mana ERD ini merupakan tahap perancangan konseptual model. Sistem ini menggunakan Entity Relationship ERD tadi untuk memetakan struktur data dan hubungan antar entitas. Untuk entitas utama yang ada pada sistem kami itu adalah yaitu adalah anggota, entitas yang menyimpan data peminjam buku, kemudian buku yang menyimpan informasi koleksi perpustakaan, kemudian data transaksi, kemudian yang terakhir itu transaksi, itu entitas asosiatif atau yang menghubungkan antara anggota, buku, hingga laporan. Nah, untuk hubungan antar entitas atau kardinalitas di sini dari anggota ke transaksi, buku ke transaksi, laporan ke transaksi itu
sama-sama menggunakan 1:n, atau kalau kita jabarkan salah satunya aja seperti anggota ini, satu anggota itu eh, dapat melakukan banyak transaksi gitu. Sama juga dan buku, di mana satu buku itu dapat dipinjam berkali-kali. Nah, kemudian kita lihat di gambar 2.1 ini merupakan RD kami. Di mana kita bisa lihat di sini ada anggota, transaksi, buku, hingga laporan yang berbentuk kotak itu RD-nya. Kemudian atribut-atributnya yang bisa digambarkan dengan lingkaran lonjong ya. Seperti ada ID anggota, nama, alamat. Kalau di buku itu ISBN, judul, penulis, di laporan itu tanggal, dan nah kalau transaksi ini juga ada, dan ini lumayan banyak. Di sini ada ID transaksi, status buku, tanggal pembayaran, tanggal kembali, normal ketiga. Tuh kami hanya hanya sampai ke bentuk Nice. Balik resmi, Cok. Ngaco. melek melek melek. Tuh, masih bisa lanjut kan nih? Susah, susah. Lanjut, lanjut. Ya udah. Baik, untuk skema tadi kita hanya sampai bentuk ketiga atau 3NF, yang mana di pertama ini itu bentuk yang nggak normal ya, bentuk yang masih seperti pada tabel di 2.1 ini, di mana di sini ada ID anggota, nama, alamat, nomor kontak hingga status, dan dari ID buku, ID transaksi hingga ID laporan juga yang masih belum ada isinya dan belum terstruktur dengan bentuk tabel. Kemudian yang kedua ini baru kita masuk ke normalisasi tahap pertama, yaitu 1NF, di mana di 1NF ini dipastikan bahwa setiap atribut bernilai atomik atau tunggal, dan tidak ada atribut yang bernilai ganda atau multi value, meskipun data itu sudah atomik ya. Ini memiliki kelemahan, yaitu partial defensi, di mana atribut seperti nama anggota bergantung pada ID anggota, bukan pada kunci utama transaksi. Kalau nah bisa kita lihat di tabel 2.2, di sini masih bergabung semua ya, di mana di sini ada tabel dari transaksi, tabel anggota, buku hingga laporan itu masih dalam satu kesatuan. Nah, baru nanti di normalisasi tahap kedua itu kita pecah-pecah, di mana di sini eh, duan E, syarat duan F ini, tabel itu harus memenuhi 1NF, eh, dan tidak boleh ada partial defensi, yang artinya setiap atribut non kunci itu harus bergantung pada primary key. Yang masih nyata jadi 4, jadi masing-masing ya, jadi ada tabel anggota di mana nyimpan ID anggota, untuk buku itu nyimpan ID buku, tabel laporan nyimpan nyimpan ID laporan dan atributnya, kemudian yang terakhir transaksi, di mana nyimpan ID transaksi dan atribut-atributnya. Nah, untuk contoh tabel-tabel pada 2NF ini yang udah dipisah itu ada di tabel 2.3, 2.4, 2.5 hingga 2.6 ya. Oke, kita lanjut lagi.
Yang terakhir itu normalisasi tahap ketiga. Ini dilakukan pemeriksaan terhadap transitif defensi atau kita bisa bilang ketergantungan antar atribut dan kunci berdasarkan analisis. Yaitu pertama adalah tabel anggota semua atribut non kunci bergantung langsung pada ID anggota. Yang kedua, tabel buku semua atribut bergantung langsung ke ID buku, dan yang ketiga pada tabel transaksi dan laporan juga kondisinya serupa. Berdasarkan analisis tabel hasil 2NF, tidak ditemukan adanya transitif dependensi. Jadi kita eh, langsung aja di sini atribut non kunci sudah bergantung langsung pada primary key di masing-masing. Terus struktur tabel pada tahap 3NF tetap sama ya, sama seperti di tabel 2NF. Jadi eh, pada tahap 3NF ini langsung dinyatakan telah memenuhi syarat normalisasi ketiga. Baik, untuk bab ketiga itu saya serahkan ke teman saya lagi. Ya, langsung Implementasi masuk ke ke teman saya. langsung masuk ke bagian pembuatan strukturnya ya. Udah kelihatan lah. Ya, sudah. Ya. Pertama kita buat database-nya dulu. Sebentar, kurang titik. Bisa harus dihapus dulu kalau kamu mau buat dari awal. Udah aku hapus tadi. Ntar. Nah, Oh iya. untuk menghemat waktu, maka saya akan langsung kopas saja untuk DDL-nya ya. Pertama terdapat 4 tabel di sini. Pertama kan saya masukkan tabel anggotanya dulu. Terus tabel buku, terus tabel laporan, dan yang terakhir ada tabel transaksi. Keempat tabel sudah saya tambahkan, lalu saya akan menambahkan datanya, data dari masing-masing tabel. Pertama saya tambahkan dulu untuk data anggotanya. Terus data bukunya sudah saya tambahkan juga. Lalu yang ketiga, data laporan. Ntar terjadi error. Dan yang terakhir, data transaksi. Ya, lalu saya akan mulai untuk query lanjutannya. Di sini saya menggunakan inner join. Kayak inner join ini fungsinya untuk menampilkan data peminjam dan juga buku yang dipinjam, serta tanggal peminjaman dan status bukunya. Di sini sudah ditampilkan semuanya. Lanjut untuk query kedua menggunakan left join. Left join ini fungsinya untuk menampilkan laporan dan transaksi yang ada di dalamnya. Jadi di sini di keterangannya ada laporan dari masing-masing bulan, ID transaksi yang meminjam di bulan tersebut dan status buku yang tercatat. Yang ketiga ada subquery wherein. Nah, ini adalah
query yang berfungsi untuk mencari anggota yang pernah meminjam buku yang ada di perpustakaan ini. Tersedia datanya, nama, alamat, dan statusnya. Lanjut untuk comparison-nya. Nah, di query yang keempat ini fungsinya untuk mencari buku dengan stok di atas rata-rata dari jumlah buku yang lain. Di sini terdapat dua buku. Yang pertama ada pengantar basis data SQL, di sini tersedia 10 stok. Dan yang kedua Mastering MySQL for Beginners, terdapat 7 stok. Dan dua-duanya termasuk kategori teknologi. Lalu ada fungsi agregat ya. Nomor 4 di dalam tugas besarnya. Nomor 5. Jadi fungsinya ini untuk menghitung jumlah buku per kategori. Jadi dalam kategori sejarah terdapat 3 buku dan teknologi 2 buku. Lalu yang terakhir menggunakan agregat sum. Tadi agregat count dan group by. Agregat sum ini menghitung total semua pendapat, semua semua denda ya. Dan total dendanya di sini ada 150.000. Oke, lanjut ke bagian query delete dan update. Di sini saya sudah memperlihatkan semua data dari tabel, ada tabel anggota, buku, laporan, dan transaksi. Oke, langsung saja ke query yang pertama. Di sini saya mengupdate anggotanya ya, untuk nomor kontaknya. Lalu di sini jumlah stoknya di ID buku B005. Lalu ada transaksi untuk perubahan tanggal kembalinya, kembali bukunya. Lalu ada update laporan, sama yang terakhir update anggotanya. Lalu selanjutnya kita select all dulu semuanya untuk melihat perubahan data yang sudah jadi. Ini data yang sudah diubah setelah diupdate. Dan untuk data yang sebelumnya ini, untuk ID-nya berubah ya dari aktif jadi tidak aktif. Terus stok data bukunya juga berubah untuk B005 dan juga yang lain-lain. Oke, masuk ke bagian query delete-nya. Di sini harus menghapus data di transaksinya dulu ya supaya bisa dihapus bagian anggotanya. Sudah terhapus, lalu kita coba delete anggota yang ID A005. Oke, berhasil. Terus query yang kedua, untuk menghapus data laporannya yang ID L002, kita harus menghapus ID laporan dulu dari transaksi. Sudah berhasil dan kita coba. Oke, bisa. Lalu kita delete ID transaksi bukunya supaya bisa menghapus bukunya. Hasil kita hapus, kita coba hapus bukunya. Dan sudah dihapus. Terus kita menghapus jadwal tanggal transaksi yang ada. Sudah terhapus. Dan yang terakhir, menghapus denda yang ada di tabel. Oke, sekarang kita select all semuanya.
satu-satu. Tinggal anggotanya sudah terhapus yang ID A005. Terus untuk ID buku yang B003 juga sudah terhapus. Sebentar, ada yang kesalahan sedikit. Oke. Coba kita lihat untuk tabel laporannya. Ya. Dan yang terakhir untuk data dari tabel transaksi. Oke, datanya udah terubah dan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.